Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasul. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran minggu kemarin. Kita menyambung pelajaran minggu kemarin tentang makhluk hidup. Nah, gimana kabar anak Ibu semuanya hari ini? Alhamdulillah pasti semua pada sehat. Nah, kalau semua sudah pada sehat, semuanya harus semangat. Ya, tidak boleh merasakan lelah, capek, apalagi dalam kondisi bulan suci Ramadan. Nah, pasti semuanya pada berpuasa. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Nah, minggu kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana sih pengertian makhluk hidup, macam-macam makhluk hidup, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang adaptasi makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Nah, adaptasi dengan lingkungan itu ialah sebuah penyesuaian dari makhluk hidup dengan lingkungan. Adapun tujuannya yaitu makhluk hidup mampu beradaptasi, mempertahankan hidupnya dengan lingkungan, karena makhluk hidup mencari makan dengan lingkungan sekitar. Nah, gimana sih contoh makhluk hidup itu, Bu? Nah, makhluk hidup itu yang ada di lingkungan itu contohnya makhluk hidup morfologi. Apa itu makhluk hidup morfologi? Makhluk hidup morfologi itu berupa seperti bebek, entok. Nah, makanan bebek dan entok itu apa? Nah, makanan bebek dan entok itu seperti nasi basi bekas kita makan, atau apapun itu, semua dimakannya. Dan yang kedua contohnya itu seperti burung. Nah, burung itu pasti berkembang biak di lingkungan sekitar di rumah kita. Coba buka bukunya halaman 36. Di situ ada tertera gambar burung. Nah, makanan burung itu apa, Bu? Berupa biji-bijian, baru daging, dan lain sebagainya. Burung itu ada burung apa aja? Ada burung pipit, burung elang, baru burung pelatu, dan lain sebagainya. Banyak ya jenis-jenis burungnya. Baru serangga. Serangga itu seperti apa? Banyak. Seperti kecoa, nyamuk, belalang, baru kalajengking, siput, baru apa lagi ya? Laron, dan lain sebagainya. Nah, serangga itu seperti itu, ya. Serangga itu dia yang kecil tapi nyelekit kalau digigit, kalau menggigit kita gitu. Serangga itu makanannya apa? Contohnya nyamuk. Nyamuk makannya apa? Kita, darah manusia. Baru, nyamuk mempunyai bentuk mulut penusuk yang tajam sehingga ketika dia menggigit kita, ya kan, menggigit kita, dia menghisap darah kita. Makanya kenapa ketika dia menggigit kita langsung ya bendol. Nah, itulah dia menghisap darah kita, makanya terjadinya pembengkakan yang telah digigitnya, tapi itu hanya sebentar, palingnya hanya 5 menit, setelah itu hilang. Nah, selanjutnya yaitu unta. Nah,
Sebelumnya kita itu belum pernah lihat unta langsung ya kan. Unta itu adanya di Arab, di Mesir ya kan. Jadi tidak ada di Indonesia, tapi dia di lingkungan makhluk hidup, di lingkungan masyarakatnya di sana. Gimana sih? Kenapa unta itu hidup di sana? Karena di sana itu gersang, kering, dan panas. Makanya kenapa sih unta, kan lihat tuh di bukunya, di unta itu ada di punuk. Nah, di punuknya itu terdapat kayak jendolan. Kenapa? Karena dia menyimpan makanan dan minumannya dari punuknya. Nah, disimpannya. Jadi ketika dia kehausan, kelaparan, dia tidak perlu lagi mencari makanan. Sudah ada di dalam punuk unta. Selanjutnya itu adaptasi fisiologi. Nah, selanjutnya adaptasi tingkah laku. Nah, binatang juga ada tingkah lakunya, seperti cicak, baru walang sangit, bunglon, baru hewan kaki seribu, mengapa cumi-cumi, kerbau. Mengapa? Adaptasi tingkah laku itu ialah memiliki berbagai macam cara untuk mengelabui musuhnya dengan menggunakan bagian tubuhnya. Misal tadi cicak. Cicak kenapa? Cicak memutuskan ekornya. Kalau walang sangit mengeluarkan bau. Pernah tuh kan walang sangit yang terbang-terbang di lampu-lampu. Nah, itu pasti menghasilkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya yaitu bunglon. Bunglon mengeluarkan warna tubuhnya. Bunglon itu kan berubah warna, ada hijau, ada putih, ada coklat. Ya kan? Apalagi kalau di daun-daunan itu. Pasti kalau dia berubah menjadi hijau, kita tidak nampak kalau itu bunglon. Selanjutnya itu cumi-cumi. Cumi-cumi itu menyembur cairan seperti tinta. Nah, ketika kita memakan cumi-cumi itu, kan pasti ada tuh tinta-tinta atau seperti tulang cumi-cumi. Nah, di situ dia tintanya, dia menyemburnya. Makanya kita kalau memasak cumi-cumi, kita harus mencucinya dengan bersih karena tintanya itu tidak bagus untuk kita konsumsi. Nah, kerbau. Kerbau itu apa? Berkubang di hari yang panas. Kenapa berkubang di hari yang panas? Ayo, kenapa? Nah, kerbau itu makanannya adalah rerumputan. Kerbau itu kalau misalkan kita lagi apa sih namanya itu ya, hari raya, kita pasti itu ada tuh hari raya kita memotong sebuah kerbau, namanya hari raya haji. Kita memotong kerbau. Nah, sebenarnya kerbau itu sedih ketika dia mau dipotong. Itu kan sedih, kenapa aku yang dipotong gitu kan. Tapi memang udah kewajiban umat Islam ketika hari raya haji kita memotong sebuah kerbau atau kambing. Nah, selanjutnya yaitu ibu minta kepada siswa ibu semua, kalian mencari hewan yang telah ibu sebut, kalian cari apa nama makanannya, apa sih makanannya, misal tadi kayak kerbau makanannya apa, baru burung makanannya apa, baru apa lagi tadi ya, serangga makanannya apa. Nah, kalian cari, nanti ibu akan menanyakan kepada kalian apa sih itu makanannya ya. Selanjutnya, sebelum kalian cari, ibu akan menanyakan kepada kalian apa makanan dari burung pipit. Ya, burung pipit itu makanannya berupa biji-bijian. Semua burung memakan biji-bijian. Terus apa makanannya?
Nyamuk. Ya, makanan nyamuk itu ialah darah manusia. Pintar semuanya. Nah, pembelajaran hari ini Ibu minta kalian setelah selesai mencari apa saja makanannya, setelah kalian mengerjakannya, sebelum mengerjakannya, Ibu akan menjelaskan tentang penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Nah, masing-masing tumbuhan mempunyai ciri-ciri. Berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, tumbuh ada yang hidup di darat dan ada pula yang hidup di air. Nah, misal itu adalah pohon jati. Pohon jati menyesuaikan dirinya dengan cara menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Musim kemarau, dia berguguran atau berjatuhan. Makanya pohon jati itu akan berjatuhan ketika musim gugur. Yang kedua itu ada kaktus. Tanaman kaktus tempat hidup aslinya adalah tanah yang kering seperti gurun. Tapi kebanyakan di tempat kita banyak tuh ya yang menanam bunga kaktus. Tapi itu termasuk ke dalam tanah yang kering karena di dalamnya sudah kering. Nah, selanjutnya itu tumbuhan eceng gondok. Pernah dengar kan apa itu eceng gondok? Eceng gondok hidup mengapung di permukaan air agar dapat mengapung. Tumbuhan ini memiliki batang yang menggembung berisi udara seperti spons. Nah, eceng gondok itu bunganya besar, ya kan? Nah, selanjutnya kalian mencari hewan makanannya tadi apa, baru tumbuhan hidupnya itu di mana saja. Tumbuhan tadi eceng gondok, mawar, lain terserah kalian cari, baru nanti kalian presentasikan di depan kelas. Setelah kalian presentasikan di depan kelas, Ibu akan menjelaskan kembali apa yang telah kalian presentasikan. Nah, untuk itu sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kembali kepada kalian. Ini tugas yang tadi kita kerjakan di sekolah. Tugas di rumah yaitu kalian bawa satu binatang serangga yang ada di rumah kalian, seperti kecoa, nyamuk yang sudah kalian tangkap itu mati, bisa dibawakan. Nah, selanjutnya tumbuhan itu seperti eceng gondok, kaktus, baru pohon jati, dan lain sebagainya. Terserah membawa apa aja yang hidupnya jelas, hidupnya di darat atau hidupnya di air. Nah, sebelumnya berakhir pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Kita nyanyi lagu apa yo? Yamko rambe yamko ya. Ayo. Hey yamko rambe yamko arunawa kombe temine kibe kubono bab kombe ko yumano bungo awe ade homke rio homke jumbe rio homke rio homke jumbe rio te mineki be kubono bab kombe ko yumano bungo awe ade homke rio homke jumbe rio
Humke 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 rio, humke jombe jombe rio. Yeay. Sebelum kita pulang, ayo semua disusun bukunya. Setelah itu, kita berdoa mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khus ilal ladzina amanu wa amilus solihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ingin ditanyakan, kita akan lanjut minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan tidak boleh keluar jauh dari rumah. Selamat beraktivitas dan menjalankan ibadah puasanya.